Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh. Min sururi anfusina man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulikan nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahin. Pemirsa Dumai Fashion yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dalam rangka meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, Islam sangat memperhatikan masalah makanan, yakni makanan yang halal lagi baik. Karena apa? Karena di dalam sejarah kehidupan manusia yang pertama yang dibahas adalah masalah makanan. Dan khilafan manusia yang pertama yang terjadi di dunia adalah masalah makanan, yang seperti mana dikisahkan dalam kisahnya Nabi Adam alaihi salam yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 35. Pemirsa yang berbahagia, di dalam surat Al-Baqarah ayat 35 dikatakan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Dalam Al-Quran itu dijelaskan Allah menyuruh Nabi Adam untuk makan apa saja yang di dalam surga, namun ada yang dilarang oleh Allah, yaitu memakan buah khuldi. Pemirsa yang berbahagia, apa rahasia yang terdapat di dalam masalah makanan sehingga dalam awal dan sejarah manusia yang dibahas oleh Allah adalah masalah makanan? Pemirsa yang berbahagia dan budiman, Nabi Muhammad SAW berwasiat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dalam wasiatnya Rasulullah SAW berkata, ya Ali, man akala al-halala sofa dinuhu warukka qalbuhu walam yakun lidakwatihi hijabun. Wahai Ali, man akala al halala, siapa yang makan makanan yang halal, sofa dinuhu, bersih jernih agamanya, waraqqa qalbuhu, dan lembut hatinya, walam yakun lidakwatihi hijabun, dan doanya tidak terhalangi. Hadirin pemirsa yang berbahagia, sesungguhnya masalah makanan adalah masalah yang sangat esensi. 3 hal yang terdapat dalam masalah makanan. Yang pertama tadi adalah sofa dinuhu, kebersihan agama seseorang adalah terpengaruh dari apa yang ia konsumsi, dari apa yang ia makan. Pada dasarnya makanan itu adalah menjadi penggerak bagi tubuh kita. Apabila makanan yang kita konsumsi yang menjadi penggerak tubuh kita itu adalah makanan halal, maka akan membuat tubuh kita yang secara fisik bergerak secara baik, dan akan membuat hati kita secara rohani bergerak dan juga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah waraqqa qalbuhu, lembut hatinya. Realitanya, apabila seseorang memakan makanan yang halal, makanan yang baik dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila ia mendengar perintah Allah, azan umpamanya, ketika didengarkan azan, Allahu Akbar, maka hatinya akan berkata, ya Allah,
Allah telah memanggil, maka dengan bergegas hatinya, bergegas dia melaksanakan dan menuju ke masjid. Tetapi apabila hatinya sudah menjadi gelap, sebab apa yang ia konsumsi adalah makanan yang tidak halal, terasa lambat, terasa malas ia untuk bergerak menuju kepada panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa Dumai Fashion yang berbahagia, adapun yang ketiga adalah walam yakun lidakwatihi hijabun. Pada dasarnya doa, kita seringkali berdoa dalam setiap acara, dalam setiap sholat, dan dalam setiap keinginan dan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun terkadang pada realitanya kita selalu mengatakan, ya Allah, aku berdoa kepadamu, tetapi sampai saat ini tidak ada yang aku rasakan doaku terkabul. Pemirsa yang berbahagia, apa penyebabnya? Yaitu pengaruh makanan yang kita konsumsi. Seperti mana Rasulullah mengatakan, apabila seseorang makan makanan yang halal, walam yakun lidakwatihi hijabun, doanya tidak akan terhalangi. Subhanallah, pemirsa yang budiman. Maka dari itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, apabila kita ingin baik, ingin ibadah kita berkualitas, ingin ibadah kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kita mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima terkecuali yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima terkecuali yang bersih. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci dan maha bersih, tidak akan menerima terkecuali yang suci lagi bersih. Hadirin pemirsa Dumai Fashion yang berbahagia, sungguh tiga hal ini menjadi peringatan, menjadi koreksi bagi kita bersama, bahwa begitu besarnya pengaruh makanan di dalam kehidupan kita, tidak hanya pada kehidupan kita yang fisik, yang nyata, yang kelihatan, tetapi makanan yang halal akan berpengaruh. Makanan yang halal akan berpengaruh pada mentalitas kerohanian kita sebagai seorang muslim. Kita jelas tidak mau agama kita semakin amburadul walau zaman semakin hancur. Kita tidak mau hati kita semakin keras, padahal kita menginginkan untuk senantiasa takarrub ilallah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita tidak ingin doa kita yang kita panjatkan setiap hari, yang kita mohonkan setiap malam, ternyata doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Dumai Fashion yang berbahagia, tiga hal ini rasanya sangat cukup untuk kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tiga hal, marilah kita makan, mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik, karena akan berpengaruh pada agama yang kita miliki, pada hati yang kita punyai, dan pada doa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat bagi semuanya, dan kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.